Film dibuka dengan memperlihatkan sepasang kekasih yang sedang menikmati waktu liburan mereka dan menginap di sebuah hotel. Awalnya semua tampak biasa saja, sampai si wanita mendapati bahwa keran air panas yang ada di kamar mandinya macet total. Kesal karena kenyamanannya terganggu, ia pun meminta pasangannya ini untuk menghubungi petugas atau pemilik hotel tersebut, Wak. Disinilah keanehan pertama dimulai. Ketika si cowok membuka situs resmi hotel tersebut, tertera profil pemilik hotel yang merupakan seorang perempuan. Namun aneh bin ajaib, saat nomor tersebut dihubungi, yang menjawab di seberang telepon malah suara berat seorang pria. Hal itu tentu saja tampak janggal bagi si cowok. Dia sempat curiga, tapi si wanita memilih untuk tidak mempedulikannya dan menganggap itu hal biasa. Mereka pun melanjutkan momen bermesraan bersama di dalam kamar hotel tanpa beban. Tapi, di balik dinding yang sunyi, tanpa disadari ternyata semua kegiatan intim mereka sedang diawasi oleh seseorang melalui kamera tersembunyi yang terpasang rapi. Begitu pasangan itu pergi keluar, seorang pria asing tiba-tiba masuk ke dalam kamar hotel tersebut menggunakan kunci cadangan. Pria ini berperilaku sangat aneh dan bikin geleng-geleng kepala, Wak. Bukannya diperbaiki keran di kamar mandi itu, dia malah mengambil pakaian dalam milik si wanita yang tertinggal dan mulai mencumbuinya dengan nafsu bejat. Gokil nggak tuh? Alamak, sedapnya. Setelah aksi menjijikkan itu selesai, ia sempat mengecek posisi kamera tersembunyi untuk memastikan sudut pandangnya udah pas atau belum. Kemudian, sebelum beres dengan kegiatan mesumnya, pria sakit ini mengambil kunci kamar hotel tersebut, lalu menduplikatnya. Tampaknya, pria misterius inilah otak di balik semua kamera tersembunyi yang terpasang di setiap sudut penginapan itu. Belum sempat menyelesaikan urusan duplikat kunci di penginapan itu, tiba-tiba pintu terbuka, muncul seorang wanita yang menginap di sana bernama Sarah. Jadi si Sarah sama sekali belum tahu kalau ada orang asing yang menyelinap ke dalam kamarnya. Suasana seketika berubah mencekam saat Sarah hendak masuk ke kamar mandi. Pria tersebut muncul entah dari mana dan langsung mengejutkan Sarah. Pria itu membekapnya dengan sangat keras, hingga Sarah tak sadarkan diri karena kehabisan oksigen. Kita pindah sejenak, Wak. Terlihat sebuah keluarga yang tampak sedang bahagia mencari sebuah hotel untuk tempat mereka menginap demi menghabiskan masa liburan. Setelah mencari-cari, mereka pun menemukan sebuah hotel yang menurut mereka sangat bagus pemandangannya. Karena tergiur dengan fasilitas mewah serta harga murah meriah yang ditawarkan oleh hotel tersebut, tanpa pikir panjang mereka pun langsung berencana menginap di hotel itu. Sialnya, Wak, mereka tidak jeli, profil pemilik dari hotel yang mereka sewa ini ternyata merupakan orang yang sama dengan hotel misterius yang ada di awal film tadi. Kita balik lagi ke nasib tragis Sarah. Dia akhirnya tersadar dari pingsannya, namun mendapati dirinya dalam kondisi terikat. Sarah yang bingung dan ketakutan langsung berteriak histeris meminta pertolongan. Namun sayang, keberuntungan tidak berpihak padanya. Pria bujang inam tersebut kembali muncul dan dengan cepat membekap mulut serta hidung Sarah hingga membuatnya lagi-lagi pingsan. Tanpa belas kasihan, pria tersebut menggotong tubuh Sarah dan membawanya ke dalam sebuah mobil box. Ternyata, pria psikopat ini tidak tinggal sendirian. Di rumahnya, ia tinggal bersama seorang anak laki-laki yang bernama Junior. Junior sendiri tampak kebingungan dan curiga melihat tingkah laku aneh dari ayahnya tersebut. Mengabaikan pandangan anaknya, pria itu kemudian menuju ke sebuah tempat rahasia yang diduga merupakan markas besarnya. Di dalam tempat persembunyian yang gelap itu, terdapat deretan komputer canggih yang menampilkan gambar-gambar siaran langsung dari setiap kamera tersembunyi yang ia tanam di dalam hotel-hotelnya. Sementara itu, keluarga yang tadi kita bahas sedang dalam perjalanan menuju lokasi hotel. Keluarga ini membawa dua gadis cantik melehoi bernama Daniel dan Molly. Setelah menempuh jarak yang cukup jauh dan melelahkan, pada akhirnya mereka pun sampai di tempat penginapan tersebut. Sang ibu yang bernama Lori dan ayah mereka yang bernama Arthur tampak sangat senang karena merasa hotel yang dipilih sudah sesuai ekspektasi mereka. Di dalam kamar, Molly dan Daniel langsung beres-beres. Mereka sama sekali tidak menyadari jika gerak-gerik mereka berdua sedang diawasi dengan ketat dari kamera tersembunyi yang ada di sudut kamar.
Pria lapet yang mengawasi mereka dari layar monitor tampak sangat saknean dan bergairah melihat lekuk tubuh kedua wanita muda tersebut. Untuk melepas lelah, kedua wanita itu pun pergi menikmati fasilitas kolam renang yang ada di hotel itu. Di sana, Daniel menyadari jika dirinya sedang diperhatikan oleh adik laki-laki Molly. Sambil bercanda, Daniel pun menghampiri adik Molly yang bernama Kyle dengan pakaian feminimnya untuk menggoda remaja yang baru mimpi basah. Sementara si Daniel di luar, Molly memilih untuk membersihkan diri di kamar mandi. Dan tentunya dalam keadaan tanpa busana sama sekali. Momen birahi inilah yang ditunggu-tunggu oleh pria psikopat tadi. Tanpa ragu, ia pun mulai menayangkan rekaman kamera tersembunyi dari kamar mandi Molly secara langsung di dark web. Dan jelas wa alam sekejap, ratusan penonton langsung membanjiri live streamingnya sambil memberikan komentar kotor. Dan dari sinilah identitas pria bujang inam ini akhirnya terkuak. Namanya adalah Gerald. Kembali ke nasib Sarah yang berada di dalam mobil box milik Gerald. Dia sempat tersadar sesaat, namun Gerald langsung muncul dan menyeret tubuh Sarah ke sebuah lubang bawah tanah. Alangkah terkejutnya Sarah, karena di dalam ruangan bawah tanah yang pengap itu, ternyata ada wanita lain yang nasibnya sama, sedang disekap oleh Gerald bernama Clary. Sementara di hotel tadi, Arthur mulai mencium aroma-aroma yang kurang mengenakan di sekitar penginapan. Firasatnya buruk hingga ia sempat mengajak Lori untuk langsung pindah dari hotel itu malam itu juga. Namun, Lori menolak keras karena menurutnya hotel ini sudah sangat bagus, nyaman, dan sayang uangnya kalau ditinggali begitu saja selama liburan. Mereka tidak tahu kalau dari kejauhan, Gerald Puki terus-menerus mengawasi perdebatan mereka dari layar monitornya. Malam harinya, Kyle keluar hotel untuk mencari angin, dan Daniel menyusulnya. Daniel kemudian mengajak Kyle untuk berenang malam bersama agar suasana mencair, dan keduanya pun tampak semakin akrab. Setelah ngerasa pentil opainya mulai kedinginan, Daniel masuk ke kamarnya dan langsung tidur pulas. Kita pindah sejenak, Wak. Di ruang bawah tanah, Sarah yang merasa gelisah tak henti-hentinya merencanakan taktik untuk kabur dari tempat terkutuk itu. Namun, Clary yang sudah putus asa langsung melarangnya. Clary menceritakan sebuah kisah mengerikan bahwa dulu ada wanita yang berusaha kabur dari ruangan itu, namun nasibnya berakhir tragis di tangan Gerald. Besoknya, sebuah paket misterius datang ke rumah Gerald dan yang menerima paket itu adalah Junior. Karena penasaran dengan kelakuan ayahnya, Junior pun membuka paket tersebut. Coba kalian tebak apa isi paketnya, Wak? Isinya adalah sebuah kamera pengintai generasi terbaru yang berbentuk mirip stop kontak dinding. Dan gak pakai lama lagi, si Gerald langsung gerak menuju hotel yang saat itu ternyata para penghuni hotelnya lagi pergi jalan-jalan keluar. Gerald memanfaatkan kesempatan itu untuk menyelinap masuk dan memasang kamera pengintai barunya di beberapa sudut ruangan strategis. Ketika Arthur dan keluarganya baru pulang dari jalan-jalan, Arthur merasa ada yang janggal. Pintu hotel tampak sedikit terbuka, padahal dia ingat betul kalau sebelumnya telah mereka kunci rapat. Namun anggota keluarga yang lain tampak tak mempedulikannya dan cenderung cuek dengan kecurigaan sang ayah. Tak lama setelah itu, Daniel masuk ke kamar mandi dan hendak mengganti pakaiannya. Melalui kamera pengintai berbentuk stop kontak yang baru dipasang, Gerald dapat melihat tubuh Daniel semok melehoi dengan sangat jelas dan jernih. Kejadian itu pun langsung dia siarkan lagi di dark web. Dan gilanya lagi, Wak. Di kolom komentar ada salah satu penonton fanatik menanyakan perihal harga celana dalam yang sedang dipakai Daniel. Bahkan, penonton tersebut rela memberi upah atau bayaran fantastis asalkan Gerald bisa mendapatkan celana dalam milik Daniel tersebut. Sakit jiwa emang. Sementara itu, Sarah masih tak henti-hentinya berusaha keras mencari celah untuk kabur meskipun selalu berakhir gagal. Dia juga terus menyemangati Clary agar membuang rasa takutnya dan mau membantunya kabur. Karena terus didesak, Clary akhirnya memberitahu Sarah, Wak, tentang satu-satunya kesempatan emas untuk melawan Gerald. Clary membocorkan bahwa sesekali Gerald akan mengajak wanita yang disekapnya keluar dari lubang untuk memandikannya di atas. Nah, pada saat tangannya dilepas itulah kemungkinan besar mereka bisa memberikan perlawanan dan kabur. Di sisi lain, Junior yang makin curiga dengan perilaku menyimpang Gerald mulai mencoba mencari tahu sendiri. Junior diam-diam mencari kunci mobil box yang biasa dipakai oleh Gerald.
Setelah dapat, dia menyelinap masuk ke dalam box mobil tersebut tanpa sepengetahuan ayahnya. Alhasil, Junior pun ikut terbawa hingga ke markas rahasia milik Geralt. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba komputer utama milik Geralt kehilangan sinyal dari hotel. Si Geralt menyadari kemungkinan port kabelannya kendor karena pemasangan yang terburu-buru, jadi dia bergegas pergi untuk memperbaikinya. Di saat Geralt sedang sibuk memperbaiki koneksi di area hotel, Junior memanfaatkan momen itu untuk menyelinap masuk ke ruang komputer utama milik Geralt. Begitu koneksi kembali normal, Junior langsung syok karena bisa melihat dengan jelas rekaman perbuatan bejat ayahnya yang secara diam-diam memasang kamera tersembunyi di setiap sudut ruangan hotel. Memanfaatkan situasi kamar yang kosong, Geralt menyelinap dan mengambil cangcut kesayangan milik Daniel secara diam-diam dari tasnya. Begitu Daniel kembali ke kamar tidur, dia mendapati ada yang aneh karena tas miliknya tampak berantakan. Setelah membongkar tasnya untuk mencari barang yang hilang, Daniel menyadari bahwa cangcut kesayangannya telah hilang dicuri orang. Namun, karena malu, dia tidak memberitahukannya kepada Molly. Secara kebetulan, saat itu Kyle membuka pintu kamar dan mengajak Daniel untuk bersantai di luar. Karena emosi, Daniel langsung menuduh Kyle sebagai orang mesum yang telah mengambil sempak miliknya. Si Kyle pun bingung, dan membela diri. Karena memang bukan dia yang mencuri cangcut tersebut. Gara-gara masalah cangkut flash sale itu, hubungan keduanya pun menjadi renggang dan saling musuhan. Sementara itu, Geralt yang telah sampai di markasnya langsung melakukan hal yang super menjijikan dengan cangcut curian milik Daniel tersebut. Junior yang saat itu berada di ruang komputer mendengar suara Geralt dan bergegas pergi bersembunyi. Dari tempat persembunyiannya, Junior secara tidak sengaja mengintip Geralt sedang membuka pintu lubang tempat ia menyekap Sarah dan Clary. Tibalah giliran bagi Clary untuk mandi. Dia pun dibawa Geralt ke atas. Di dalam lubang, Sarah memanfaatkan waktu ini untuk berusaha sekuat tenaga meloloskan diri dari ikatan tali yang mengikatnya. Beruntung, saat Geralt kembali ke bawah, dia tidak menaruh curiga sedikit pun. Geralt kemudian membawa Sarah ke atas untuk giliran dimandikan. Namun, Geralt tidak sadar kalau Sarah telah menyembunyikan sebuah benda tajam di sela-sela celana pendeknya. Clary yang melihat hal itu tampak ketakutan setengah mati jika Sarah nekat melakukan tindakan konyol sendirian. Nah, tepat saat Geralt melepaskan borgol yang mengikat tangan Sarah, dengan gerakan cepat Sarah langsung menikam tubuh Geralt dengan sejumlah bertubi-tubi. Tapi seperti yang kalian tahu, di film-film thriller, tusukan amatir itu tidak cukup kuat untuk membunuh Geralt. Sarah mencoba berlari sekencang mungkin menuju pintu keluar, tapi sial, pintu utama terkunci rapat dari luar. Terdesak, Sarah pun terpaksa masuk ke dalam sebuah ruangan sempit untuk bersembunyi. Geralt yang terluka tak kehabisan akal, dia mengasapi ruangan tersebut dari bawah celah pintu sehingga dengan terpaksa Sarah membuka pintu karena sesak napas. Tepat saat Sarah bersiap-siap keluar sambil terbatuk-batuk, Geralt sudah berdiri tegak di depan pintu dengan shotgun di tangannya. Door! Dalam insiden berdarah tersebut, Sarah pun meninggoy dan resmi menjadi almarhum. Kembali ke keluarga Arthur dan masih masalah sempaknya Daniel. Gara-gara dituduh mencuri cangcut, malam itu Kyle yang merajuk dan meminta kedua orang tuanya untuk mengajak mereka semua keluar dari hotel mencari udara segar. Sementara di markasnya, Geralt terus-menerus menayangkan siaran langsung di dark web. Kali ini, salah satu dari penonton setianya menawar harga yang sangat tinggi untuk membeli kedua gadis yang ada di siaran langsung, yaitu Daniel dan Molly. Tawaran perdagangan manusia itu langsung ditolak mentah-mentah oleh Geralt, dan dari sinilah awal mula Geralt mendapatkan petaka besarnya. Tampaknya penonton kaya raya tersebut sangat bersikeras untuk memiliki kedua gadis itu. Kesal karena ditolak, penonton tersebut mulai memprovokasi penonton lain di kolom live chat untuk mencari tahu lokasi di mana video tersebut diambil dan berjanji akan membayar mahal bagi siapapun yang tahu. Nah, salah satu penonton yang jeli langsung memberikan titik lokasi hotel berdasarkan nama daerah yang sempat disebutkan oleh kedua gadis itu di awal siaran.
Melihat bahayanya situasi karena live streamingnya bisa bocor ke dunia nyata, Geralt yang panik langsung mematikan live streamingnya dan memblokir beberapa penonton yang membuat masalah. Dia pun bergegas memacu mobilnya menuju ke lokasi hotel untuk mengamankan situasi. Sementara itu, Junior kembali datang ke markas Geralt dan diam-diam mengawasi kamera pengintai yang ada di sana untuk melihat apa yang akan dilakukan ayahnya. Kembali ke Geralt. Kini dia sudah sampai di hotel dan mengawasinya dari kejauhan. Melalui monitor, dia melihat ada seseorang mencurigakan mencoba menyelinap masuk ke dalam hotel. Daniel yang sedang bersantai, tiba-tiba mendengarkan ada suara langkah kaki asing yang masuk ke hotelnya. Dia pun mencoba memeriksanya dan kebetulan Molly juga mendengarkan suara yang sama dan ikut memeriksa bersama Daniel. Dan alangkah sialnya, orang misterius yang menyelinap tadi langsung menyergap, menangkap, dan melumpuhkan Daniel dengan cepat. Nah, secara kebetulan dari celah persembunyian, Molly melihat kehadiran Geralt yang juga sudah menyelinap masuk ke ruangan itu. Orang misterius itu kemudian membungkam mulut kedua gadis itu dengan sebuah kain yang diberi obat bius. Tepat saat orang misterius itu hendak keluar membawa korbannya melewati pintu kamar, Geralt langsung muncul dari kegelapan dan menyerangnya secara brutal hingga orang itu pun meninggoy di tempat. Kedua gadis itu sempat bernapas lega dan mengucapkan terima kasih kepada Geralt karena mengira dia adalah penyelamat. Tapi sayang, Wak, karena kedua gadis itu telah melihat wajah aslinya dengan jelas, Geralt dengan terpaksa memutuskan akan menyekap mereka berdua di ruang bawah tanah bersama korban lainnya. Nah, Junior yang sejak tadi melihat seluruh perbuatan keji ayahnya melalui kamera tersembunyi dari markas, langsung mengambil tindakan berani dengan melaporkan perbuatan tersebut kepada pihak polisi. Di samping itu, di saat bersamaan, Arthur serta istrinya kembali ke hotel. Mereka curiga karena mendapati ada mobil box asing terparkir di sekitar hotel yang sunyi. Kyle pun diminta untuk memeriksa mobil box tersebut dan alangkah terkejutnya dia karena di dalam box ada Daniel yang terikat dan sedang berteriak meminta tolong. Sementara di dalam hotel, Arthur menemukan jasad orang misterius yang dihajar Geralt tadi. Arthur yang panik pun bergegas memeriksa kamar Molly untuk mencari anak-anaknya. Kita kembali ke Kyle di luar. Saat Kyle mengeluarkan pisaunya dan mencoba memotong tali yang mengikat tangan Daniel, secara tiba-tiba dia mendapatkan serangan mendadak dari Geralt Puki yang muncul dari belakang. Kyle pun tumbang dan Daniel langsung dibawa kabur oleh Geralt menuju ke markas rahasianya, sementara Molly untungnya berhasil selamat dari maut. Sesampai di markas Geralt, ternyata Junior bergerak lebih cepat. Dia memanfaatkan waktu untuk membebaskan Clary dari sekapan terlebih dahulu. Tepat saat Geralt pergi masuk ke dalam rumah untuk mengambil sesuatu, Daniel yang berada di dalam mobil box akhirnya berhasil memotong tali yang mengikat kedua tangannya dengan sisa-sisa tenaga. Dia langsung melompat ke kursi kemudi dan mengendarai mobil box itu menjauh dari markas tersebut. Sialnya, baru jalan sebentar, mesin mobil tersebut malah mogok dan Daniel pun terpaksa berhenti sejenak dengan panik. Beruntungnya, ada Junior yang mengejarnya dari belakang. Junior langsung membuka kap mobil dan dengan cekatan memperbaiki mesin mobil yang mogok itu. Geralt yang melihat hal itu langsung keluar dan berteriak murka, mengancam Junior untuk tidak membantu para tawanan melarikan diri. Namun, Junior sama sekali tidak menggubris omongan ayahnya yang macam bujang inam itu. Setelah mesin berhasil menyala kembali, Daniel langsung menginjak dalam-dalam pedal gas mobil box itu. Mobil itu bergerak mundur dengan kecepatan tinggi ke arah belakang, menghantam keras tubuh Geralt hingga terpental, dan mereka pun langsung pergi meninggalkan Geralt yang tergeletak bersimbah darah di tengah jalan. Keesokan harinya, sirene polisi berdengung di mana-mana. Pihak berwajib menemukan jasad korban-korban Geralt. Mereka juga menggeledah seisi markas rahasia milik Geralt dan menemukan ribuan rekaman kamera tersembunyi yang tersimpan rapi di dalam tumpukan harddisknya. Belum selesai di situ, Wak. Masih ada plot twist lagi. Geralt ternyata memiliki nyawa 9. Dia berhasil selamat dan kabur dari insiden tabrakan maut tersebut. Di akhir adegan, diperlihatkan sosok Geralt yang kini tampil dengan gaya dan penampilan baru yang lebih rapi dan sedang berada di sebuah tempat antah berantah.
Dia kembali membawa sebuah mobil box baru yang lagi-lagi isi di dalam boxnya adalah para wanita malang yang baru saja disekapnya. Film pun selesai.